guys, selamat pagi semuanya. Bertemu kembali di acara Family Worship on Saturday morning. Yuk kita pada pagi hari ini kita akan memuji menyembah Tuhan bersama-sama dan kita mau merasakan hadirat Tuhan yang hadir di tempat di mana kalian berada. Di sini ada teman kita Sis Imelda yang Halo. akan WL. Halo semuanya. Good morning. Oke, silakan Sis. Oke, teman-teman, pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama buka hati kita, karena kita selalu percaya bahwa di hadirat Tuhan itu ada begitu banyak hal yang ingin Tuhan ungkapkan kepada kita semua, Tuhan nyatakan. Asal kita mau buka hati, kita mau sungguh-sungguh tertuju kepada Dia. Amin. Amin. Oke, mari pagi hari ini kita mau memuji-muji Tuhan kita dulu. Kita menaikkan satu pujian. Bersama-sama kita mau katakan bahwa Tuhan adalah terang kita. Semuanya kita sama-sama semangat ya untuk memuji Tuhan kita. Satu hal yang kupinta, satu hal yang kupinta, ini yang kuingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku mau, ini yang kuingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Mari kita mau percaya kepada Tuhan kita, satu-satunya sumber terang dalam hidup kita. Sekali lagi kita mau katakan sama-sama, satu hal yang kupinta, ini yang kuingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku mau, ini yang kuingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Sama-sama katakan Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Happy Saturday semuanya. Sama-sama kita mau katakan oke. Saturday. Happy Saturday. Saturday. Happy Saturday. Saturday. Tuhan adalah terangku. Mari katakan sama-sama. Dia Tuhan penuntun kehidupan kita. Dia yang buat kita hidup di dalam kebenaran-Nya. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu. Sekali lagi katakan Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu.
Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersatu hati di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan kami, terang kami, penuntun kami. Engkau yang selalu membawa kami kepada terang-Mu yang ajaib Tuhan. Engkau yang selalu buat perbedaan di antara kami dengan anak-anak dunia. Engkau yang melatih kami Tuhan untuk selalu setia kepadamu. Engkau yang melatih kami untuk selalu menyukai hadirat-Mu. Pagi hari ini Tuhan Yesus, bersama-sama dengan seluruh keluarga yang mengikuti program ini, kami mau buka hati kami. Kami percayakan kehadiran-Mu Tuhan untuk menguasai kami. Roh Kudus-Mu untuk membanjiri kami dengan kebaikan-Mu, dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan. Kami mau bawa korban syukur kami. Kami mau bawa pujian kami hanya untuk meninggikan Engkau Tuhan. Thank you Jesus, thank you. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Sekali lagi kita mau katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kami persembahkan Tuhan setiap korban syukur kami, yang terbaik kami berikan bagi-Mu Tuhan Yesus. Ku bawa korban syukur ke depan kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku padamu, yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Mari kita mau katakan lebih lagi, korban syukur kita naikkan kepada Tuhan. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur. Mari kita mau bawa korban syukur. Kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhanku baik. Kau baik, Kau baik. Engkau sungguh baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus, kami memuji nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu, selamanya, selamanya. Engkau baik Tuhan, Kau baik, Kau baik Tuhan. Kau yang angkat kami Tuhan, Kau yang angkat hidup kami Tuhan Yesus. Kami datang, kami bawa korban syukur yang terbaik hanya padamu Tuhan. Kaulah kepunyaan kami, kami milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu selamanya, kami milik-Mu. Kaulah satu, Kaulah satu, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mengasihi kami. Tak ada yang seperti-Mu, tak ada yang seperti-Mu. Kasih-Mu membanjiri kami. Hati kami memuji-Mu, meninggikan nama-Mu selama-lamanya. Jesus, selama-lamanya. Mari terus kita mau bersyukur. Terima kasih, Katakan, Tuhan, Engkau baik. terima kasih Tuhan. Engkau Allahku yang baik, Tuhan. Engkau Allah yang terbaik di dalam hidup kami. Sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau hadir Luar biasa. di hidup kami. Kau sungguh Terima baik, kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan. Ketika kami bawa korban syukur kami juga belajar Tuhan Yesus. Karena korban itu butuh pengorbanan. Korban itu adalah sesuatu yang dibakar untuk Tuhan.
pagi hari ini, ketika kami dalam keadaan yang baik, ataupun ketika kami dalam keadaan yang tidak baik, kami mau belajar Tuhan untuk membawa korban itu kepada Engkau. Di dalam rasa sakit kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Di dalam setiap penderitaan kami tetap mau bersyukur, menaikkan korban syukur. Kami mau tetap mengatakan, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau sungguh mengasihi kami. Kami terus memuji Engkau Tuhan. Kami terus memuji Engkau karena Engkau sungguh mengasihi kami. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, biarlah kami dipulihkan. Kami dikuatkan. Kami dibangkitkan kembali. Kami dipenuhi kembali dengan Roh-Mu yang kudus. Sebab hanya bersama-Mu Tuhan. Sebab hanya bersama-Mu hati kami selalu penuh. Hati kami selalu bersyukur. Syukur Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Ini korban syukur kami, ini korban syukur kami, yang terbaik kami nyatakan. Kami mau memuji-Mu Yesus. Menikmati hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang menguatkan kami, hadirat-Mu yang menyelamatkan kami, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Tuhan sungguh memenuhi kita.
jiwaku. Bawa kami Tuhan Yesus Bawa daku dekat dalam hadirat-Mu, erat dalam pelukanmu, dan menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita mau menikmati hadirat Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami rindu menikmati Engkau Tuhan lebih lagi. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Mari Yesus, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu.
hadirat-Mu yang kami rindukan. Kami nikmati Tuhan, kami nikmati Tuhan. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu, lingkupilah kami, lingkupi kami Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Yesus, Yesus baik. Terima kasih. Oh, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu kami benar-benar merasakan hadir-Mu, kekudusan-Mu Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Engkau boleh bersama-sama dengan kami. Kau izinkan kami untuk masuk, bertemu muka dengan muka bersama-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami Bapa. Berbicaralah saat ini Tuhan. Biar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang punya standar seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerjalah. Kami rindu untuk mendengarkan-Mu. Terima kasih. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Shalom. Para viewer, pada saat ini kita kembali pada acara Family Worship. Selain kita memuji, memuliakan Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sambil kita rileks mendengarkan firman Tuhan, kita juga mungkin ada yang mau didoakan atau untuk keperluan apa aja, bisa di chatting, bisa dimasukkan, nanti kita akan langsung mendoakan ya. Hari ini kita akan membahas dari Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Ini adalah bacaan pada pagi hari ini ya, liturgi. Dikatakan demikian, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Saudara-saudaraku yang terkasih, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan bahwa kalau mau jadi pengikut Kristus itu kita tidak lebih dari Yesus ya. Karena apa? Kita ini hambanya. Kita dikenal sebagai pengikut Tuhan, kita dikenal sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, Kristiani, Katolik ya. Dan kalau seringkali kita sebagai anak Tuhan itu dibenci, firman Tuhan bilang, kamu jangan bingung, wong Tuhan aja juga dibenci gitu ya. Tetapi kita tidak berbicara ya sudah kalau dibenci gua cuek deh, enggak ya. Tetapi kita mau lihat kadang-kadang kekristenan kita, anak Tuhan ini dibenci atau tidak disenangi orang bukan karena kita sebagai anak Tuhan atau karena kita sudah mengikuti benar-benar Tuhan, tapi karena kelihatannya konyol gitu loh ya. Karena apa? Akhir-akhir ini sering orang Kristen itu dilihat sebagai suatu hal yang menyebalkan ya. Tidak, orang ngeliat tuh kayaknya nggak demen banget sama kita. Padahal sebagai anak Tuhan, kita ini punya suatu standar. Yaitu standar kita adalah apa? Adalah Yesus.
dikatakan di sini tadi, ya, bahwa kalau kita menuruti firman-Nya, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Ya, jadi apa? Kalau kita ya dibenci, ya dan senengin karena kita mungkin berbeda dengan dunia. Tetapi seringkali dibencinya itu keterusan, tidak membuat orang semakin mengenal Tuhan. Kenapa? Karena standar kita mungkin belum seperti Yesus. Yaitu di dalam Yesus itu ada kasih, ada kesetiaan, dan ada kebaikan. Kalau saya tanya, pemikiran rata-rata orang Kristen itu bagaimana sih? Bagaimana kalau kita itu mengikuti Tuhan? Banyak daripada teman-teman kita, saudara-saudari kita berkata bahwa kalau orang Kristen itu harus doanya berjam-jam. Orang Kristen itu puasanya 2-3 kali. Orang Kristen itu beri sedekahnya banyak, persembahannya banyak, aktif pelayanannya luar biasa. Senin kita ada komunitas, Selasa kita mungkin ada pendalaman Alkitab, Rebo kita pelayanan, Kemis kita latihan, Jumat kita ada persekutuan doa, Sabtu kita ada, itu orang yang luar biasa. Saudara, semua yang baru saja saya sebutkan tadi, itu adalah hal yang luar biasa. Tetapi, kalau semuanya itu tidak dilakukan dengan kasih, maka semuanya itu tidak berarti. Maka standar hidup pengikut Tuhan, standar hidup dari orang Kristen yang pertama adalah harus punya kasih. 1 Korintus bab 13, ini luar biasa. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Omong kosong. Ini kata firman Tuhan. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Nah, ini bagian pelayanan seperti saya ini ya. Firman, ngasih firman dan lain sebagainya. Mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Kalau berdoa luar biasa ya. Dalam nama Yesus ya. Yang buta berjalan, yang lumpuh melihat. Soalnya yang lumpuh memang bisa melihat. Imannya luar biasa ya. Memindahkan gunung. Tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Waduh luar biasa ya. Saya pelayanan pun menyerahkan hidup saya, waktu saya belum sampai menyerahkan tubuh untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Ayat yang ke-8 saya loncat. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Tetapi kasih tidak berkesudahan. Wow. Saudara, bisa kita lihat. Semua kegiatan rohani, aktivitas rohani, mungkin pada saatnya bisa berhenti, tetapi kasih tidak berkesudahan. Ya. Banyak orang yang katanya orang Kristen, itu kehidupan rohaninya bertolak belakang dengan kehidupan nyatanya. Berpikir aku sudah suka memberi, berpikir aku sudah pelayanan, berpikir saya sudah membawakan firman ke sana sini, saya sudah menjadi WL dari 1.000 sampai 10.000 di mana-mana. Wah, sekarang kan bisa ya di lewat Zoom, lewat apapun ya. Aku sudah luar biasa. Kita sudah memberikan waktu kita sudah bermurah hati. Tetapi kalau tidak ada kasih, tidak ada artinya. Kasih itu murah hati. Tetapi ingat, orang bisa melayani tanpa memberi kasih. Kita bisa melihat, kita bisa melayani, bisa bak firman, saya bisa bak firman, tapi hati-hati, firmannya keren, gayanya keren, wah luar biasa, tapi belum jaminan bahwa pelayanan ini berarti kalau tidak ada kasih. Matius 6 ayat 2 dikatakan demikian. Matius 6 ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti orang yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi belum jaminan kalau di persekutuan doa, di komunitas manis-manis. Tetapi kalau di keluarga ngomongnya kasar luar biasa.
Kalau kepada setiap orang di suatu kegiatan rohani kita bagi-bagi royal luar biasa. Tetapi kalau sama keluarga pelit, kalau sama pembantu asisten rumah tangga kasar. Waduh, perhitungan luar biasa. Tidak ada kasih, saudara. Karena apa? Karena kita senang dipuji. Ini yang buat orang Kristiani, anak Tuhan itu dipandang sebagai sesuatu yang kok gitu ya. Jadi saudara, bagaimana? Apa kita punya kasih apa tidak? Firman Tuhan mengatakan, Matius 7 ayat 20 dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. 7:17, demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Matius 7 ayat 20, Matius 7 ayat 17. Jadi orang tahu bahwa kita ini ada kasih apa tidak, itu dari mana? Dari buahnya, dari perkataan kita, dari tingkah laku kita. Bagaimana kita menghadapi orang yang justru bukan anak Tuhan. Seperti tadi firman Tuhan katakan, kalau engkau taat pada firman-Ku, mereka akan melihat bahwa ada Yesus di dalam dirimu, di dalam diri saya. Sangat mudah kalau kita hanya memperkatakan yang indah-indah ketika kita pada saat komunitas. Jadi yang pertama, ketika kita memberi, ketika melayani, ketika kita berdoa, ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas Tuhan, lakukan itu. Tetapi jangan lupa bahwa kita harus punya kasih. Ya, karena tanpa kasih percuma. Yang kedua, menjadi pengikut Kristus, tadi yang pertama kasih, harus punya kasih. Kedua, jangan sibuk urusin orang lain. Tetapi kita harus terus fokus kita pada perkara-perkara di atas. Apa yang Tuhan mau. Ya. Jangan sibuk urusin orang lain. Kita sukanya bingung. Bukan bingung terhadap firman Tuhan, menggeluti hadirat Allah. Tetapi bingung ngomongin rumah tangga orang lain. Kita sukanya membicarakan kegagalan-kegagalan teman-teman kita. Ya, seneng ngomongin, gosipin, nyeritain sesuatu hal yang lain. Padahal seharusnya kita terlebih dahulu harus mengurus keluarga kita. Mengurus diri kita. Firman Tuhan yang luar biasa dikatakan demikian, Matius 7 ayat 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Menghakimi itu bukan hanya menghakimi, iri hati, sakit hati, sirik, ngomongin A dan B. Saya mau bilangin bahwa hidup saudara dan saya tidak akan kemana-mana kalau kita terus ngiriin orang lain. Dan orang yang melihat, gak ada bedanya dengan orang dunia. Sukanya gosipin, apalagi sekarang semua tinggal di rumah, tinggal cut-cut pakai medsos segala macam. Ngomongin yang lain. Ada suatu ayat yang sangat menarik dalam hal ini. Galatia bab 6 ayat 4 dikatakan demikian. Galatia 6 ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Dan bukan melihat keadaan orang lain. Marilah setiap orang menguji perbuatannya sendiri, 2 kali dikatakan. Setelah itu ia bisa bangga melihat keadaannya sendiri dan bukan karena membandingkannya dengan orang lain. Lihat, berapa banyak kita membandingkan dengan orang lain. Kalau ada yang gagal, ada yang masalah, drama Korea, saudara. Jangan banyak ngomongin kalau kita tidak menolong orang. Ya, kenapa? Karena setiap perkataan, setiap kekepoan kita, setiap tindakan kita, itu dipertanggungjawabkan. Selain orang melihat, gosip, it's like a terrorist, itu kata Pope Francis ya. Lebih baik sebelum kita menggosip, gigit lidah kita, sampai terasa sakit, sehingga kita tidak bisa ngomongin. Ya. Jangan mikirin orang lain, Galatia 6 ayat 4. Ujilah. Kalau ada sesuatu kegagalan di orang lain, kita berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan, aku jangan sampai dipermalukan seperti Mazmur katakan. Aku mau tetap setia, jangan ngomongin orang lain. Ujilah dirimu, sehingga kita boleh mengalami perlindungan daripada Tuhan.
Karena ketika kita ngomongin orang, karena kita ngurusin orang, kita ngepoin orang. Mazmur 15, 2-5 dikatakan, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Siapa yang boleh menumpang dalam kemah? Siapa yang boleh diam di gunung? Siapa yang boleh mengalami keselamatan? Siapa? Ayat yang kedua, 15 ayat 2. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebar fitnah, tuh lihat ya, dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersirik tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjam uangnya makan riba dan tidak menerima suap, melawan orang-orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Wah, luar biasa ya. Mulut kita, lidah kita, kita tidak ngurusin, ngepoin, gosipin, iri hati, sirik. Kalau kita punya kasih, kalau kita punya suatu sikap seperti Bunda Maria, kalau ada masalah dia taruh di dalam hati. Ada yang tidak benar dia taruh dalam hati, dia percakapkan dengan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan ajak kita untuk apa? Punya standar seperti Yesus. Lihat Yesus, segala perbuatannya kasih. Segala perbuatannya tidak pernah ngepoin orang. Ketika dia berbicara, menyatakan sesuatu yang tidak benar, dia membantu, dia menolong. Memberi, belum tentu loh kita ada kasih. Tetapi hati yang murah hati, pasti ada kasih. Oleh karena itu saudara-saudara, pagi hari ini, apakah kita sudah punya standar? Apakah kita sudah punya suatu karakter standar sebagai pengikut Kristus? Kalau belum, Tuhan mau undang saudara pagi hari ini. Jangan hanya menyandang KTP Kristiani, Kristen, Katolik, ya. Jangan hanya pakai salib yang besar-besar, tapi tidak banyak kasih. Biar ketika orang melihat saudara, mereka boleh melihat buahnya, yaitu apa? Kasih. Kita tidak membicarakan orang, tapi mendoakan orang, memberkati orang. Kita menjadi suatu contoh bahwa Tuhan itu hidup melalui kita. Maukah kita saat ini dipakai untuk menjadi aliran rahmat bagi banyak orang? Rahasianya, mari semakin mendekat kepada Dia. Terima relasi. Tuhan adalah Tuhan yang relasi. Siapa yang bisa selamat dikatakan dia yang benar-benar dekat bersama dengan Dia. Kalau saudara rindu, mari pada saat ini kita mau sembah Dia. Kita mau perkatakan, Tuhan, aku tidak mau ngomongin orang, tapi aku mau bicara tentang Engkau yang sungguh besar. Sebab Engkaulah Raja kami. Engkaulah yang berdaulat di dalam hidupku, Tuhan. Engkaulah Tuhan, katakan Engkaulah Raja. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saudara-saudara, saat ini kalau di dalam kehidupanmu engkau merasakan suatu hal yang Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku masih iri Tuhan, aku masih bingung, aku masih minder, aku masih membanding-bandingkan dengan orang lain. Atau saudara melihat, ya aku ini berbuat segala sesuatu supaya ingin dipuji. Saudara mau tahu caranya agar supaya kita punya kasih? Sembah Dia. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau
berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan Engkaulah saat ini Engkau adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Mau berdoa saat ini Tuhan, biarlah masing-masing daripada kami Engkau boleh angkat sebagai anak-Mu dan menjadi saluran arus rahmat bagi siapapun yang kami temui Tuhan. Ketika kami berbicara, ketika kami melayani Engkau Tuhan, Engkau pakai kami supaya orang boleh melihat bahwa Yesus itu adalah sumber keselamatan yang hidup. Mereka boleh merasakan kasih-Mu Tuhan melalui kami. Ajar kami Tuhan untuk punya rendah hati, terus meninggikan Engkau Tuhan, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang benar-benar mengerti kami. Pagi ini Tuhan kami juga berdoa, Hamba berdoa kalau kami ada permasalahan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami percaya Engkau lebih besar dari segalanya Tuhan. Pekerjaan kami Tuhan, segala keluarga kami Tuhan, hubungan dengan keluarga kami, sakit penyakit Tuhan yang kami alami, Engkau lebih berkuasa Tuhan dari segala permasalahan-permasalahan yang kami miliki Tuhan. Oleh karena itu kami hanya perlu berserah kepadamu Tuhan. Karena di dalam Engkau ada jalan keluar. Di dalam Engkau Tuhan Kau memberikan kami kelepasan, pemulihan Tuhan Yesus. Ajar kami untuk percaya Tuhan. Ajar kami tetap percaya supaya kami boleh terus bersyukur di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau boleh pulihkan kami. Tiada yang mustahil bagimu. Kau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan. Katakan Engkaulah Raja. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan.
Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you. Thank you Jesus. Segala kebaikan hanya berasal daripada Engkau Tuhan. Segala kemurahan berasal daripada Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau terlalu mengasihi kami. Engkau terlalu memperhatikan kehidupan kami. Dan Engkau yang begitu rindu Tuhan untuk membentuk pribadi kami menjadi apa yang Tuhan inginkan. Supaya kami ini selalu menjadi kepunyaan-Mu. Kami selalu menjadi anak-anak surgawi, bukan anak-anak duniawi. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Dan kami mau kembalikan segala rasa syukur kami, segala hormat, segala kemuliaan hanya kepadamu Tuhan. Kami mau memuji kebesaran-Mu. Kami mau meninggikan Engkau saja Tuhan Yesus yang sudah begitu berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Mari kita mau naikkan syukur kita. Kita mau nyatakan kemuliaan Tuhan atas apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita pagi hari ini. Kita mau kembalikan segala kemuliaan kepada Dia. Kami kembalikan kemuliaan bagi-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, atas setiap kebaikan-Mu. Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami muliakan. Pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu. Kami memasyurkan Engkau, sebab hanya Kau saja yang layak Tuhan. Kau saja yang layak terima segala pujian. Layak ditinggikan, layak dimuliakan, layak terima segala pujian kami. Allahku yang besar, Allahku yang besar. Terima kasih. Semua lidah mengaku Engkau Tuhan, Engkau Raja yang bertata selamanya. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami boleh mengalami lawatan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami Kau kuatkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu boleh terus memimpin kehidupan kami pada hari ini. Segala aktivitas-aktivitas yang kami akan lalui Tuhan, kami percaya kami ada bersama dengan Engkau pagi ini. Terima kasih Tuhan. Memuji Dia, Allah yang ajaib. Ajaib Tuhan. Kau sungguh ajaib dalam hidup kami Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu.
memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Engkau dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mengembalikan segala hormat, segala puji, segala kemuliaan, pengagungan, ucapan syukur kami hanya kepada Engkau. Satu-satunya Allah kami yang hidup dan berkuasa sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Haleluya. Oke, saudara-saudaraku, para viewers, kita udah sampai penghujung acara nih ya. Saya percaya bahwa kita semua mengalami kasih Tuhan, mengalami jamahannya pagi ini. Dan jangan lupa kita akan bertemu lagi minggu depan. Acaranya sama jam 6. Kita akan muji bersama-sama. Ajak teman-teman kita agar supaya kita boleh terus bersama bersekutu dengan Tuhan kita. Amin. Amin. Oke, kita akan ketemu minggu depan. Sabtu depan ya. Satu hari yuk. Sabtu depan. Ketemu lagi teman-teman. Ya, jangan kasih kendor ya. Jangan One, kasih two, kendor. three, four. God bless you all. Have a nice weekend. Hal yang ku pinta, Ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku mau, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Happy Saturday! 1, 2, 3, Saturday, Saturday, happy Saturday, 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 happy Saturday. One more time, say Saturday, Saturday, happy Saturday, Saturday, hey Saturday, Saturday, happy Saturday, Saturday. Tuhan adalah terangku. Semua katakan sama-sama ya. Penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana. Semuanya jangan takut katakan. Tiada ku takut. Bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Sampai jumpa minggu depan. Jangan kasih kendor.